Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat ya Arif. Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, afiat insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan investasi yang tidak rugi. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan investasi, biasanya yang terlintas adalah uang, aset, atau masa depan finansial. Tapi dalam Islam mengajarkan ada investasi yang nilainya jauh melampaui dunia, bahkan tetap mengalir ketika manusia sudah tidak lagi berada di dunia. Investasi apa itu? Ini yang nanti akan kita bahas dalam tema kali ini, yakni investasi yang tidak rugi, yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan, dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang investasi yang tidak rugi. Tadi Mas Arif bilang bahwa kalau berbicara investasi itu seakan-akan hanya melulu tentang aset, tentang finansial dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam tidak hanya tentang itu. Dalam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika kita nanti sudah meninggalkan alam dunia ini, maka semuanya udah terputus. Idza mata bnu Adam inqata'a amaluhu. Ketika nanti kita sudah nggak ada, malah terputuslah semua amaliyah dan kegiatan kita. Kita sudah tidak bisa menabung pahala, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada tiga yang masih tetap, atau dalam bahasa para ekonom katanya ini passive income. Kita tidak bisa ngapa-ngapain tapi pahala tetap jalan terus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang bersifat produktif, bukan hanya konsumtif. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang meninfakkan, mensedekahkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Makna fisabilillah ini tentu mempunyai makna yang begitu luas luar biasa. Bukan hanya berkenaan dari sisi keagamaan secara formal, tapi bisa jadi untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Harta yang kita keluarkan itu kamasali habbatin, seperti menanam satu butir, umpama satu butir padi umpama. Dari satu butir itu ambatat sab'a sanabil. Dari satu butir itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai itu ada 100 biji. Berarti ada 700 lipat yang kita panen dari satu yang kita tanam. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki, dan wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan Allah zat yang maha mengetahui.
Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah dengan hartanya. Harta itu bukan hanya melulu berbentuk uang ya. Tenaga itu ya harta, ilmu itu ya harta. Orang yang seperti ini kemudian itu diibaratkan menanam satu butir, dari satu butir akan tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu akan ada 100 butir lagi, alias 700 lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama begini Mas Ari. Ada tetangga atau saudara kita yang mau mendaftar sekolah, ternyata dia tidak punya kemampuan. Alhamdulillah kita diberikan keluasan rezeki, kita bantu proses pendaftarannya. Syukur kalau bisa dengan uang ya dengan uang, kalau tidak ya mungkin dengan keahlian kita atau koneksi kita, sehingga anak itu kemudian terbantu bisa melanjutkan pendidikannya. Begitu anak itu bisa terlanjutkan pendidikannya, maka kita sudah berinvestasi membantu dia. Kemudian ketika anak itu kebetulan dimudahkan oleh Allah, setelah lulus ia bisa membantu saudara-saudaranya yang lain, maka investasi kita sudah berkembang. Maka investasi yang tidak rugi yang pertama adalah sedekah jariyah. Lalu sedekah yang terbaik itu untuk siapa? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dinarun afaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Uang kita yang kita sedekahkan untuk jalan Allah, yang kita sedekahkan untuk membantu menghilangkan kesulitan orang, yang kita keluarkan untuk membantu anak-anak miskin, dan yang kita bantukan atau yang kita serahkan kepada keluarga, mana yang lebih utama? Tentu dalam hadis ini adalah a'dhamuha ajra alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kita tasarrufkan, yang kita keluarkan untuk keluarga. Ternyata sedekah kepada keluarga itu menduduki peringkat yang tertinggi, karena kalau yang kita berikan ke pihak-pihak lain statusnya adalah sunnah, tapi kalau yang kita tasarrufkan kepada keluarga ini statusnya adalah wajib. Nah, maka yang wajib tentu nilainya jauh lebih tinggi daripada yang sunnah. Kemudian seandainya ada orang itu penyesalannya terlihat, maka yang disesali adalah tentang sedekah. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Ketika dia meninggal nanti, kok seandainya penyesalannya itu bisa kita dengar, dia akan bilang laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, maka saya akan sedekah. Penyesalannya bukan saya akan haji, saya akan umroh, tidak, tapi penyesalannya saya akan sedekah. Betapa ketika orang yang sudah diwafatkan oleh Allah itu pindah ke alam lain, melihat betapa balasan besarnya yang diterima oleh para ahli sedekah, maka yang disesali adalah kenapa saya tidak lebih banyak lagi untuk bersedekah. Dan lagi-lagi tadi, sedekah yang terbaik adalah yang kita manfaatkan untuk orang-orang terdekat kita, terutama keluarga. Maka uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin kalau kita punya tanggungan orang tua untuk orang tua kita, tanggungan istri untuk istri, tanggungan anak untuk anak, setiap rupiah yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kali, bahkan sampai 700 kali lipat itu. Tapi cuman terkadang Allah memberikan balasan itu tidak kontan di dunia ini, tapi nanti bisa di akhirat. Bisa jadi di dunia sudah diberikan balasan, di akhirat akan lebih banyak lagi balasannya. Jadi kita nggak usah ragu, nggak usah khawatir tentang misalnya kita membiayai pendidikan anak-anak kita, kita membiayai orang tua kita, mungkin orang tua kita dalam kondisi sakit, kita membiayai pengobatannya, maka kesemuanya akan diganti yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah investasi yang tidak akan rugi. Walaupun mungkin tadi saya katakan kita akan menikmatinya di akhirat nanti.
Kemudian investasi yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Kita berinvestasi ilmu pengetahuan. Tidak akan rugi. Misalnya begini. Dan begini Mas Arif, tidak ada dikotomi dalam Islam itu sebetulnya antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu adalah saling menunjang. Seseorang yang belajar matematika itu kelihatannya ilmu dunia, tapi itu bisa menunjang dalam keagamaannya. Bagaimana orang akan bisa menjelaskan ilmu waris, ilmu faraid kalau dia tidak paham matematika? Bagaimana dia akan bisa menentukan hilal, tanggal, gerhana, dan lain sebagainya kalau dia tidak paham matematika? Atau ilmu-ilmu yang lain semuanya sangat mendukung. Bagaimana dia akan bisa menjelaskan tentang kesehatan seseorang atau sakitnya seseorang yang boleh tidak berpuasa kalau dia tidak menguasai ilmu kesehatan. Maka semua ilmu semuanya sama, yaitu ilmu Allah selama ilmu itu untuk kemanfaatan. Karena ilmu itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Nah, ilmu yang kita ajarkan, entah itu ilmu tentang apa saja, selama ilmu itu dilanjutkan, kemudian diajarkan, dilanjutkan, dan diajarkan, maka kita yang pertama kali mengajarkan akan terus dapat transferan pahala dari sebanyak orang yang menikmati ilmu itu. Maka investasi yang tidak akan rugi. Misalnya, kita mengajarkan ke anak kita sendiri, mengajarkan tentang membaca, atau mungkin kalau dari sisi keagamaan membaca Al-Fatihah. Setiap kali anak kita membaca Al-Fatihah, maka kita yang mengajarkan dapat transferan pahala. Kemudian anak kita mengajarkan kepada yang lain, dan seterusnya, maka transferan itu akan terus mengalir pada kita. Pasif income akan terus berjalan, walaupun kita mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun sudah tidak bisa ngapa-ngapain, karena kita sudah dikebumikan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti di poin yang ketiga akan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz nanti penjelasannya. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan investasi yang tidak rugi. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan baru 2 ya Pak Ustadz ya, dan masih ada lagi. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, bahwa ada 3 macam investasi. Yang pertama tadi investasi tentang sedekah jariah, tidak melulu dengan berbentuk harta, bisa tenaga, bisa ilmu. Kemudian investasi yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat secara spesifik dan tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu adalah sama karena ilmu itu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tidak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu pengetahuan, tapi paling tidak antara kita ini saling mendukung, berbagi tugas. Ada yang konsentrasi belajar ilmu tentang keagamaan, tentang kedokteran, matematika, fisika, transportasi, dan lain sebagainya. Tapi kesemuanya saling mendukung, karena ibarat sebuah tim sepak bola, ya memang ada yang di depan, striker, ada yang paling belakang, penjaga gawang atau kiper dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis investasi yang tak akan rugi adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Lah lalu bagaimana orang yang tidak punya anak kandung? Ini kan kadang jadi problem. Anak ini yang dimaksud di sini bukan hanya anak kandung, bisa jadi anak didik, bisa jadi anak asuh. Alangkah tidak adilnya kalau ini hanya dibatasi anak kandung saja. Karena tidak semua orang dikaruniai oleh Allah anak kandung. Bahkan ada tokoh-tokoh besar di kalangan agamawan itu tidak dikaruniai keturunan oleh Allah. Lalu apakah semuanya terputus? Tidak. Sebanyak orang yang bisa mendapat manfaat dari keberadaan orang tersebut, entah statusnya dia sebagai anak angkat, atau anak asuh, atau anak didik, maka sebanyak itu pula investasi yang ditanam oleh orang tersebut. Maka karena anak ini adalah investasi kita, ya jangan sayang-sayang, jangan sungkan-sungkan untuk kita mengeluarkan pembiayaan untuk anak-anak kita. Ini
kadang kita ini ya tidak salah sih sebetulnya pemerintah udah memfasilitasi pendidikan gratis ya. Tetapi ya jangan langsung ketika ada fasilitas pendidikan gratis kita langsung hanya melulu nguber yang itu tapi kita tidak mau keluar biaya. Padahal kalau dalam kajian Ta'limul Muta'allim di antara syarat ilmu itu ada keberkahannya yaitu namanya bulghah. Bulghah itu pembiayaan Mas Arif. Kalau memang iya di sekolah itu sudah difasilitasi pemerintah secara gratis, tapi paling tidak ada biaya yang kita keluarkan dengan cara yang lain. Mungkin kita sedekahkan ke pihak lain dengan mengatasnamakan untuk keberkahan ilmu anak-anak kita. Kalau mungkin kita memberikan ke sekolah dikhawatirkannya terkena pasal gratifikasi, ya. Tidak diperkenankan ya kita sedekahkan ke pihak lain agar ilmu anak kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ini adalah investasi yang tidak akan rugi. Lalu bagaimana terkadang kalau anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita rugi? Tetap enggak. Biaya yang kita keluarkan untuk anak kita itu adalah jenis investasi yang awal tadi akan tetap berjalan. Kalaupun di investasi yang ketiga berupa anak umpama ya naudzubillah semoga enggak terjadi. Anak kita yang kita didik, kita sekolahkan, kita pesantrenkan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan khawatir bahwa harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan untuk berinvestasi di sana akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kaidah fikih dikatakan bahwa as-sawab ala qadari ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Semakin sulit kita mendidik anak, maka semakin besar nilainya. Semakin sulit kita mengarahkan anak-anak kita, tantangannya, maka semakin besar nilai pahalanya. Tentu yuk harapan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita doakan, menjadi anak-anak yang saleh, yang nanti bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu 3 investasi yang insya Allah nggak akan rugi. Walaupun kelihatannya secara zahir kayaknya nggak ada hasilnya, tapi hasil itu tidak melulu sesuatu yang berbentuk materi, yang kasat mata, bisa jadi itu nanti akan kita nikmati, hasil investasi itu nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Ustadz yang pertama tadi terkait dengan investasi sedekah tadi yang bahkan ketika orang-orang yang sudah berada di alam kubur tadi merasa menyesal karena kenapa tidak lebih banyak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah untuk orang-orang yang mungkin secara ekonomi mereka ini tidak terlalu ideal untuk bersedekah secara harta, tapi mereka tetap masih mau mengeluarkan hartanya itu Pak Ustadz. Apakah memang sedekah ini dihitung berdasarkan banyak sedikitnya harta atau seperti apa Pak Ustadz? Iya. Begini Mas Arif dan juga para pemirsa Sinfo TV. Orang sedekah itu didasarkan dari dasar kemampuan si orang tersebut. Kalau boleh dianalogikan, mungkin kalau angsa bertelurnya ya gede, sedekahnya harus gede. Beda dengan burung emprit. Masa yang burung emprit harus dipaksa sedekah seperti angsa kan tidak mungkin. Disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Orang bersedekah 50 juta, bisa jadi pahalanya lebih kecil daripada orang yang bersedekah 50.000. Misalnya begini. Maka tadi di awal, sebelumnya mohon maaf, saya sampaikan ada satu kaidah begini, as-sawab ala qadari ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Misalnya mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang kebetulan bekerjanya di sektor yang kasar ya, di lapangan. Mohon maaf, misalnya tukang beca, sopir angkot, atau pekerja bangunan yang secara zahir mungkin hasil seharinya sekitaran 200.000 lah umpamanya. Kok dia berani mensedekahkan 50.000, maka berarti 30% dari berarti 25% ya. Mohon maaf, 25% dari penghasilannya sudah dikeluarkan. Prosentasenya 25%. Dibanding dengan orang yang bersedekah umpama hari itu dia bersedekah 50 juta, tapi penghasilannya hari itu kurang lebih dari
Persentasenya lebih dari itu. Jadi yang dinilai oleh Allah bisa jadi bukan jumlahnya tapi persentasenya dan kegigihannya untuk berbagi. Orang justru kadang, mohon maaf ya, saya pernah ini mendengar cerita langsung dari mereka yang mengalami. Ada tukang becak itu, dia hari itu dapat 100.000. Ketika ada curhatan temannya, istrinya sakit, temannya itu sakit, dia berani membeli 50.000. Artinya kan 50% dari hasilnya hari itu dibagi untuk temannya beli obat istrinya yang sakit sesama tukang becak. 50% Mas Arief. Coba seandainya ada konglomerat yang hari itu dapat keuntungan sekian M, berani nggak dia mengeluarkan 50% dari penghasilannya? Berat. Karena semakin besar jumlahnya, maka kelihatannya yang dikeluarkan itu semakin besar pula. Padahal kalau dihitung persentase, nggak nyampe 50%. Sementara mohon maaf ya, bukan merendahkan ya, tapi ternyata dia berani mengeluarkan 50% dari penghasilannya hari itu, sementara dia tidak tahu apakah besok dapat penghasilan lagi, itu enggak. Tapi dia berani mengeluarkan. Itulah yang dinilai oleh Allah, as-sawab ala qadari ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Umpama sama-sama menjalani ibadah umroh, tapi bagi orang yang penghasilan besar, umroh itu biasa. Tapi bagi orang yang mohon maaf menabung umpama 10.000, 20.000 dalam jangka waktu sekian ia baru berangkat, maka tentu nilainya di hadapan Allah berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi yang menentukan bukan kuantitas jumlahnya, tapi bisa jadi persentase dan semangatnya dan keikhlasannya untuk memberi itu tadi. Dan insya Allah itu yang dipanen oleh mereka-mereka yang mau berbagi, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang berani berinvestasi di hal ini. Tentu ya sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tidak boleh adanya berkecil hati, terutama untuk mungkin saudara-saudara kita yang masih kekurangan tapi masih mau mengeluarkan hartanya untuk itu tadi. Salah satunya adalah investasi itu tadi ya Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi selain bersedekah, ini ilmu yang bermanfaat itu juga menjadi salah satu investasi yang tidak akan merugi. Ini yang menjadi pertanyaannya Pak Ustadz, ilmu ini kan tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, tapi juga ilmu umum, ilmu-ilmu pengetahuan. Nah yang menjadi pertanyaannya, kalau misalkan ada guru, misal guru ilmu pengetahuan alam atau yang berkaitan dengan teknologi yang mengajarkan hal-hal tersebut, tapi kemudian si muridnya ini menggunakan ilmunya ini untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan membuat senjata atau membuat bom dan lain sebagainya. Apakah si guru ini juga kecipratan dosanya itu atau seperti apa Pak Ustadz? Iya. Kalau si guru itu sudah tahu bahwa si anak ini berpotensi berbuat jahat, sementara anak ini berprestasi, terus kemudian si guru itu mendiamkan tanpa memberikan nasihat, maka guru ini ikut kebagian dosanya. Tapi kalau guru ini sama sekali tidak tahu, ia jujur mengajarkan ini ilmu teknologi tentang persenjataan dan lain sebagainya, tapi ternyata disalahgunakan, tapi guru ini tidak tahu, maka guru ini terbebas dari dosa itu. Umpama contoh lain begini Mas Arief, ada pedagang pisau umpama. Ketika ada yang beli, dia tahu niatnya orang beli itu untuk membunuh si fulan, maka dia ikut terlibat dalam kesalahan atau menanggung dosanya itu. Tapi kalau dia sama sekali tidak tahu, ada orang membeli pisau, ya mungkin tujuannya untuk motong ayam, motong sayur dan lain sebagainya. Ia tidak tahu, sama sekali tidak tahu, maka ia tidak terlibat dalam kesalahannya. Yang jadi catatan kalau dia tahu. Dia tahu dan ia membiarkan tanpa memberi arahan dan bimbingan, ini yang jadi persoalan. Bahkan bisa dituduh dia menjadi otak atau dalang, umpama membuat senjata tadi, membuat bom, akhirnya kemudian dengan mengatasnamakan bom bunuh diri, na'udzubillahi min dzalik, ini bukan syahid tapi sangit ini. Ini bukan di jalan Allah, ini jalan setan, asli jalan setan. Islam tidak menghendaki seperti itu. Tapi kalau sang guru kok membiarkan, bahkan mendukung, ya guru bisa menjadi otak atau bahkan terlibat menjadi dalang dari kejahatan tersebut. Tapi kalau tidak tahu, maka guru tadi terlepas atau terbebas, tidak termasuk orang yang menanggung dosa dari dosa yang dilakukan oleh si murid itu tadi. Jadi ya kita mengajar tujuannya, umpama membagi ilmu ya tujuannya baik, tapi kok ternyata disalahgunakan,
kita sudah terlepas dari tanggung jawab itu, asal kita benar-benar tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya kita arahkan ke arah yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.